Berjua-jua, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita sampai kepada kebaktian perpulungan jabu-jabu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kitab Pendendenta nomor 215 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon agar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kebaktian kami Bapa. Engkaulah yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahan perpulungan jabu-jabu kita hari ini diambil dari kitab Titus, Titus 2 ayat 11 sampai di 15. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perpulungan jabu-jabu kita adalah lias ate Tuhan singajari. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan perpulungan jabu-jabu kita, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan perlengkapi, agar hamba Tuhan mampu untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Salam sehat, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memberkati kita. Renungan perpulungan jabu-jabu kita pada saat ini merupakan suatu surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, yang sering dinamai sebagai anak rohaninya. Surat ini dapat juga dikatakan sebagai surat pastoral, yaitu surat untuk menguatkan Titus yang pada waktu itu berada di Pulau Kreta untuk melanjutkan pelayanan yang telah dirintis oleh Paulus sendiri. Paulus mengirimkan surat dengan tujuan adalah sebuah penguatan bagi Titus sebagai pelayan, sebagai orang yang dapat dikatakan murid, anak rohani juga, yang pada waktu itu ikut melayani dalam perjalanan penginjilan Paulus. Dan pada saat ini Paulus mengingatkan supaya Titus tetap kuat dalam melayani. Kenapa Paulus mengingatkan Titus? Sebab dia tahu bagaimana situasi yang sedang dihadapi di Pulau Kreta. Ada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang merasa dirinya pintar. Situasi kehidupan yang pada waktu itu tidak baik, tidak melakukan kehidupan yang baik. Laki-laki yang tua, perempuan yang tua, perempuan yang muda, dan begitu juga orang-orang di sekitarnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya saja. Jadi sebagai pelayan, Titus perlu dikuatkan supaya ia mengerti bagaimana cara pelayanan yang benar di tengah-tengah situasi yang komplit pada waktu itu. Maka Paulus ingatkan kepada Titus, bagaimana engkau sebagai seorang pelayan yang mampu menjadi teladan di tengah-tengah jemaat. Dan engkau harus mampu untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekitarmu, kepada laki-laki yang tua, kepada perempuan-perempuan yang tua, supaya mereka hidup dengan bijaksana. Dan juga diajarkan kepada wanita-wanita yang muda supaya mereka sayang kepada suaminya, sayang kepada rumah tangganya. Ternyata pada konteks itu ada juga ibu-ibu muda yang kelihatan oleh Paulus sebagai seorang ibu yang kurang memperhatikan rumah tangganya. Saya yakin dan percaya kalau Moria GBKP pada saat ini semua sayang kepada rumah tangganya, apalagi kepada suami. Amin.
Itu kita harapkan. Jadi jangan lebih sering ibu-ibu muda menatap handphone daripada menatap wajah suaminya. Nanti suaminya cemburu. Kita harus perhatikan begitu. Karena ada kasus-kasus terjadi, anak-anak sendiri juga sudah menderita karena kurang perhatian dari orang tuanya. Ini khususnya perempuan-perempuan yang tergolong masih muda. Saya yakin dan percaya ini bisa kita renungkan bersama, sehingga apa yang menjadi renungan kita memberikan kekuatan iman bagi kita pribadi lepas pribadi. Kemudian pada renungan ini Paulus katakan kepada Titus bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan itu sebenarnya sudah nyata dalam kehadiran Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau orang Kristen, tidak ada lagi yang berkata saya tidak merasakan kasih setia Tuhan. Itu tidak lagi ada seharusnya. Karena setiap orang yang percaya sudah tahu bahwa Kristus datang untuk mengasihi kehidupan manusia yang percaya. Dan itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Jadi kasih karunia yang ada, yang tumbuh dan berbuah di hati kita akan terus menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita cek diri kita cek hati kita, sejauh mana, sebesar apa kasih karunia itu kita rasakan di hati kita, pasti sejauh itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi isi atau buah kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus yang dulunya transenden, yang jauh, yang tidak terpikirkan oleh manusia, kini Immanuel, imanen, nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam hati kita menuntun kita semakin dekat kepada Bapa yang di sorga. Semakin merasakan besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, maka semakin memberi pengaruh kita menjadi orang-orang Kristen yang suci, yang murni. Jadi nggak gampang kita terpengaruh oleh ombang-ambingan atau hembusan angin ke sana kemari yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tentu hal ini tidak berjalan begitu saja. Hal ini tentu melalui refleksi iman, melalui pengajaran-pengajaran yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak mungkin seseorang begitu lahir langsung bertumbuh dalam iman, langsung terampil melakukan segala sesuatu. Pengalaman iman itu harus juga dalam refleksi kehidupan sehari-hari, sehingga mempengaruhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini tema kita, kasih karunia Allah yang menuntun, atau bahasa Karo, lias ati Tuhan singajari. Ketika kasih karunia Allah terus menuntun kehidupan kita, maka sepanjang hari kita terus berupaya dari waktu ke waktu untuk semakin dekat bersama dengan Tuhan. Jadi nggak gampang kita terpengaruh. Sebagaimana halnya orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Ada yang meninggikan hati, meninggikan diri, sombong dan sebagainya. Tetapi orang percaya dari hari ke hari terus berupaya supaya Kristus dalam hatinya semakin besar dan jiwanya, kepribadiannya, keegoisannya semakin terkikis dan semakin kecil. Apa rahasianya? Tentu kedekatan dengan Tuhan. Harus terus kita pupuk, harus terus kita jaga. Doa dan permohonan kita, refleksi pribadi kita harus terus secara rutin kita lakukan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang sama, yang mendekati Kristus sebagai teladan atau penopang kehidupan kita. Kita nggak gampang terombang-ambing dalam kehidupan ini. Ingat terus firman Tuhan.
Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau ini kita ingat, walaupun banyak tantangan, godaan yang membuat kita jauh dari kehidupan suci yang Tuhan inginkan, maka kita pasti akan semakin kuat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas renungan tentang firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang terus menguatkan kami, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh berkembang dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 451 ayat 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami pada saat ini. Kami telah mendengarkan renungan tentang firman-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami semakin hari semakin merasakan bahwa kasih setia Tuhan terus menuntun dalam kehidupan kami. Buat sehingga kami pribadi lepas pribadi senantiasa tetap mengingat dan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak gampang jatuh dalam setiap pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di Runggun GBKP Padang, dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan berikan iman yang teguh, kesehatan jasmani, rohani, dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap bersuka cita. Begitu juga Bapa, dengan setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa campur tangan untuk mencukupkan seluruh keperluan kehidupan mereka. Jadikan jemaat Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa melawat kehidupan kami, baik di tengah-tengah jemaat di Runggun ini, begitu juga di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati agar seluruh manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini beroleh kemenangan ketika Tuhan telah cerahkan, Tuhan telah bukakan, Tuhan telah tunjukkan antivirus corona yang pada saat ini telah diteliti semua ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti di tengah-tengah dunia ini, begitu juga di tengah-tengah negara kami Indonesia. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati
agar melalui persembahan ucapan syukur kami dapat berguna untuk pelayanan gereja Tuhan. Semua yang ada, yang tinggal pada diri kami juga Tuhan berkati, agar dapat kami pakaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, ampunkan kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa dalam bahasa Karo, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadia min, rahmin kinerajandu, selamin pratendu bas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi min salah kami, bagi alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur siilat nari. Sebab kamkap sibana kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakan dekahna. Amin. Di dalam kebaktian perpulungan jabu-jabu kita ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana pandangan kita tentang pentingnya pengajaran dalam sebuah agama? Dan yang kedua, apa yang kita rasa penting untuk ditingkatkan di dalam program PWWG kita ini? Marilah kita bersama-sama mendengarkan kesimpulan yang akan dibuat oleh pendeta kita. Kekelengan Tuhan, naingo yogekan penumpunan manbanta ibas diskusi ulih kami sekelari. Si pertama, uga siakap pentingna pengajaran ibas agama. Si kedua kan kai siakap si penting setingkatkan ibas program PWG enta. Yang penting dalam pengajaran agama, pentingnya pengajaran dalam suatu agama, pengajaran itu adalah merupakan pendidikan yang memberikan pengertian. Dan ketika setiap orang yang menganut agama mengerti tentang pengertian yang ada dalam agama itu, maka ia akan menjadi lebih cinta kepada pengajaran agama tersebut. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pentingnya pengajaran agama Kristen bagi kita, kita akan semakin mengerti tentang isi firman Tuhan. Kita akan semakin mengenal tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sehingga kalau kita mengerti tentang isi pengajaran agama kita tentang kekristenan, maka pengertian itu akan menjadi penuntun, penopang kita, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi dalam arti pengajaran ini sangat penting. Dari hari ke hari kita terus belajar, sehingga pribadi kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang menurut kita sangat penting untuk ditingkatkan sebagai program PWG, program pembinaan warga gereja. Tentunya pembinaan warga gereja masih terus perlu ditingkatkan supaya pembinaan ini semakin terencana dan terprogram sehingga jemaat semakin mengerti. Salah satu pendidikan teologi jemaat itu perlu terus kita tingkatkan agar setiap jemaat kita semakin mengerti, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi PWG tentu perlu mempersiapkan rancangan-rancangan yang terprogram dan terencana untuk meningkatkan kemampuan warga dan membawa warga menjadi orang-orang yang siap untuk bersaksi. Jadi tidak hanya sekedar temporer sehingga setelah selesai dilupakan, bukan seperti itu. Yang terencana, terprogram, sehingga ketika jemaat mengikuti program tersebut, mereka mampu untuk melakukannya dan juga mengajarkannya kepada orang-orang sekitarnya.
bujur juah bantakrina